Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Dinanti, biasa dipanggil Anggi. NIM saya 2301416020088. Saya dari program studi pendidikan luar sekolah atau pendidikan non-formal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pembelajaran PNFI yang diampu oleh Bapak Lasi dan Bapak Fadli. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang proposal PKM saya yang saya bikin dengan rekan saya Agnes Febrianti yang sama-sama juga dari PLS, dan juga kaitannya dengan mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Teknologi Pembelajaran PNFI. Sebelumnya mohon maaf, saya akan menjelaskan atau menceritakan dengan membaca teks di laptop karena ini hanya menceritakan dan saya tidak hafal apa yang telah saya tulis karena lumayan banyak, dan saya akan menjelaskan intinya saja. Jadi kita mulai ya. Proposal PKM yang saya buat berjudul Program Kelas Kreatif untuk Meningkatkan Literasi Digital Remaja di Dusun Bunder, Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Kenapa kami mengambil judul ini atau mengambil program ini? Menurut kami ini menarik dan sesuai dengan permasalahan yang ada di desa tersebut atau dusun tersebut. Dalam proses penyusunan proposal tersebut, kami mengalami beberapa pengalaman, hambatan, tantangan, hikmah yang dapat kami pelajari. Salah satunya yaitu ketika kami observasi atau terjun ke lapangan untuk mencari informasi, kami tidak mendapatkan informasi yang jelas seperti data-data kuantitatif yang rinci. Jadi kami hanya menyediakan data-data yang kami kalkulasikan dari data lapangan dan juga data nasional yang telah ada. Kemudian pengalaman menarik yaitu kami dapat mengenal orang baru dan kami juga dapat menambah relasi juga. Hikmah yang dapat diperoleh adalah kerja sama tim, kemudian manajemen waktu, karena sedikit repot untuk mengatur jadwal antara saya, rekan saya, dan juga salah satu perangkat desa yang akan diwawancara atau di tempat yang akan diobservasi. Saya ceritakan dikit tentang latar belakang proposal kami, yaitu proposal kelas kreatif tadi ya. Program kelas kreatif untuk meningkatkan literasi digital remaja di Dusun Bunder, Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, dengan mitra program yaitu Masyarakat Dusun Bunder RT 11 RW 2, Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, yang bergerak dalam bidang sosial dan kepemudaan. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah rendahnya keterampilan dasar digital, minimnya literasi kritis terhadap informasi, kecenderungan penggunaan teknologi yang hanya hiburan, serta rendahnya kesadaran etika dan keamanan digital pada remaja. Kemudian rumusan masalahnya yaitu jika masalah itu tadi yang telah saya sebutkan di latar belakang dikaitkan dengan prinsip-prinsip NFI, terutama prinsip fleksibilitas dan pemberdayaan masyarakat, terutama prinsip fleksibilitas dan pemberdayaan masyarakat, karena kegiatan ini dirancang sesuai kebutuhan remaja setempat untuk bertujuan memberdayakan mereka agar mereka itu mampu memanfaatkan teknologi yang mereka gunakan saat ini secara mandiri dan juga produktif. Tujuan dan manfaatnya, tujuannya yaitu untuk adanya perubahan pada diri remaja yang ada di Dusun Bunder berupa peningkatan keterampilan digital, dan manfaatnya adalah dengan meningkatnya keterampilan digital remaja, kualitas pemanfaatan teknologi untuk kegiatan edukatif, serta munculnya karya digital kreatif. Jadi mereka tidak hanya menggunakan teknologi untuk hiburan semata, tapi juga mereka terjun di dalam teknologi tersebut. Misalkan mereka selama ini hanya memanfaatkan teknologi untuk scroll TikTok misalkan. Jadi mereka tidak hanya menggunakan teknologi itu untuk hiburan tersebut dengan scroll TikTok, tapi mereka juga bisa membuat konten. Jadi mereka bisa masuk atau terjun di TikTok tersebut. Itu salah satu contohnya. Kemudian apa kaitannya proposal PKM kami dengan mata kuliah
teknologi pembelajaran PNFI, kaitannya adalah yang satu, pertama, faktor peserta pelatihan. Peserta kegiatan adalah remaja usia 13-21 tahun dengan latar belakang pendidikan SMP hingga SMA serta sebagian mahasiswa. Namun lebih banyak di sana remajanya berpendidikan SMP SMA. Karakteristik peserta yang masih berbeda atau berada pada tahap perkembangan remaja mempengaruhi desain pembelajaran yang dibuat interaktif, berbasis praktis dan tidak terlalu teoritis. Jadi di sana kita tidak terlalu menggurui, tapi kita basisnya sharing saja di kelas kreatifnya tersebut. Kemudian dalam faktor teknologinya, teknologi yang digunakan dalam program meliputi smartphone, laptop, internet, media sosial, dan aplikasi pengolah konten digital. Teknologi ini dipilih karena mudah diakses oleh remaja dan sudah akrab dalam kehidupan mereka. Contohnya seperti CapCut, Canva, VN untuk mengedit video dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, tapi yang terkenal CapCut memang ya. Kemudian dalam faktor sosial budaya gotong royong dan kebersamaan masyarakat Dusun Bunder menjadi modal sosial kami dalam pelaksanaan program kelas kreatif ini. Bahasa yang digunakan dalam pelatihan bisa menyesuaikan dengan bahasa mereka sehari-hari yang ada di masyarakat agar mereka bisa lebih mudah paham dan kami tidak terkesan menjadi orang asing yang langsung menggurui mereka. Jadi kami menyesuaikan atau adaptasi dengan bahasa mereka. Toh juga kami tidak terlalu jauh dengan lingkungan mereka. Jadi itu mudah bagi kami. Dalam faktor organisasi dan kebijakan, pemerintah desa dan juga tokoh masyarakat mendukung penuh pelaksanaan program yang akan kami adakan ini, baik dari segi perizinan maupun penyediaan fasilitas seperti balai dusun. Dalam faktor ekonomi dan sumber daya, sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian dan juga usaha mikro atau UMKM, sehingga kondisi ekonomi tergolong menengah ke bawah atau bisa dikatakan rendah ya. Oleh karena itu, desain program dibuat dengan biaya yang sangat terjangkau dan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia. Sumber dayanya seperti ya alat, kemudian dana konsumsi, dana operasional, dan SDM menjadi faktor penentu keberhasilan program yang akan kami adakan ini. Yang selanjutnya adalah peran lingkungan fisik dan keamanan. Lokasi kegiatan berupa balai dusun menurut kami sudah cukup mendukung pelaksanaan program. Namun resiko yang muncul adalah keterbatasan jaringan internet atau jaringannya lemot ya, dan keamanan penggunaan perangkat digital. Dan antisipasi yang kami lakukan dengan pendampingan intensif serta pengaturan jadwal penggunaan internet secara efektif. Jadi tidak langsung semua orang pakai internet supaya tidak lemot. Selanjutnya yaitu peran motivasi dalam proses pembelajaran PNFI. Motivasi memiliki pengaruh yang sangat besar ya kan dalam pencapaian prestasi belajar, karena motivasi itu adalah pendorong alias bensin kita dalam mencapai suatu hal. Dalam konteks PNFI, peserta memiliki latar belakang yang berbeda-beda meskipun mereka dalam satu wilayah yang sama, sehingga motivasi menjadi faktor kunci agar mereka mau belajar secara mandiri. Motivasi juga menjadi fondasi dalam konsep teach how to learn, yaitu mengajarkan peserta bagaimana cara belajar, bukan sekedar menerima materi saja kemudian dilupakan. Dengan adanya motivasi yang kuat, peserta akan lebih mandiri dalam menggali informasi, mempraktekkan keterampilan yang telah mereka pelajari, dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing. Bagi peserta PNFI yang memiliki latar belakang usia, pendidikan, kondisi sosial yang berbeda-beda, motivasi dapat membantu mereka dalam mengatasi rasa minder, kurang pede atau kurang percaya diri, serta keterbatasan akses belajar seperti keterbatasan internet, keterbatasan teknologi, atau yang lainnya. Dalam program kelas kreatif digital ini, motivasi dibangun melalui pendekatan interaktif, praktik langsung, dan pemberian ruang bagi peserta didik untuk mengekspresikan karya mereka.
Dengan demikian, motivasi tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga membentuk sikap positif terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Karena motivasi kami bangun secara interaktif, praktek langsung, dan kami juga terjun atau membaur bersama mereka, kami berharap program ini nantinya jika diadakan akan menjadi program yang cukup menyenangkan bagi mereka, sehingga kami dapat menghasilkan atau menciptakan keluaran atau output yang terbaik. Karena belajar kan juga bukan cuma di karena belajar kan bukan cuma di bangku sekolah, tetapi juga bisa di mana saja, yaitu pembelajaran sepanjang hayat itu tadi. Baik, demikianlah cerita atau rangkuman dari saya, Anggi, mengenai proposal PKM yang saya buat bersama rekan saya dan apa keterkaitannya dengan mata kuliah teknologi pembelajaran PNFI sudah saya jelaskan atau saya ceritakan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kurangnya atau mengalami kesalahan atau beberapa kendala dalam video ini. Saya mohon maaf dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan mohon maaf sekali lagi apabila terdapat banyak sekali gangguan suara-suara yang tidak semestinya, karena video ini bukan video profesional dan ini hanyalah video seperti umumnya video tugas mahasiswa atau video vlog pada umumnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tugas-tugas berikutnya. Dadah.